Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 490, yang mana hadis ini uh, fokus kita tentang pengertian kata itu seperti apa. Kemudian di sini juga kita membahas juga tentang apa namanya, tata cara kita melaksanakan sholat Id itu secara keseluruhan nanti di hadis-hadis selanjutnya ya. Jadi, bagaimana sih keadaan atau suasana hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama dengan yang sekarang? Kayak gitu kan, ada cutinya, kemudian ada eh, apa namanya, maaf-maafan dan lain sebagainya, pulang kampung kayak gitu kan. Jujur aja sih, ada beberapa video mungkin yang diperlihatkan di channel YouTube, apa ya, orang-orang yang sudah kerja di luar negeri. Mungkin ya mereka agak kaget kayak gitu ya, ketika mereka yang biasa hidup di Indonesia kemudian tinggal di di luar negeri, terutama daerah-daerah Timur Tengah kayak gitu kan. Yang mana umumnya kalau di Indonesia itu kan, kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu mesti pulang kampung. Kemudian ada yang namanya, apa namanya ya, istilahnya maaf-maafan di situ, terutama di Hari Raya Idul Fitri kayak gitu kan. Terus silaturahmi ke tetangga dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri, terutama negara-negara timur, kalau mereka cerita-cerita di situ nggak ada. Umumnya ya sebagaimana hari kerja aja, bedanya persamaannya itu cuman apa namanya, sholat Id seperti itu. Adanya sholat Id kayak gitu aja. Habis sholat Id ya ya udah sebagaimana biasa. Seperti itu, dan pada intinya juga seperti itu eh, yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merayakan Idul Fitri dan Idul Adha kayak gitu. Tidak ada yang namanya maaf-maafan, tidak ada yang namanya makan-makan bersama dan lain sebagainya di situ. Nggak ada yang makan-makan, ya makan-makan pada umumnya kayak gitu. Tidak ada menu-menu khusus atau apapun di situ pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, banyak yang mengatakan bahwasanya ya tradisi-tradisi itu adalah tradisi-tradisi Salafi Wahabi. Padahal sebenarnya memang seperti itu adanya kayak gitu. Ya kalau di beberapa negara luar kayak misalkan daerah Timur Tengah itu, segala sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya mereka tidak buat seperti itu ya. Sunnah untuk mereka tidak lakukan kayak gitu ya. Kalau melakukannya nanti mereka khawatirkan itu menjadi bid'ah gitu ya. Itu menjadi bid'ah kayak gitu ya. Konsepnya itu, kalau ada keperluan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian tidak ada penghalang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakannya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakannya, ya maka meninggalkan hal tersebut adalah sunnah, kemudian kita mengerjakannya itu malah menjadi bid'ah. Itu ya. Contoh misal eh, azan pada sholat Id dua haraya itu, ya nggak ada masalah. Keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk azan di waktu itu ya ada. Kemudian penghalang juga tidak ada. Tapi Rasulullah tidak melaksanakannya, maka sunnah untuk kita tidak melaksanakannya dan bid'ah ketika kita melaksanakannya. Ini juga ada pembahasannya nanti di hadis-hadis selanjutnya di sholat duha ya. Begitu juga yang lainnya, misalkan kayak beduk, kayak gitu kan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keperluan untuk misalkan menabuh beduk atau apapun itu untuk azan ada, itu ya kan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan ya misalkan lonceng, kemudian apalagi itu menyalakan api, eh, habis itu bendera. Bahkan kalau Imam Syatibi, Al-Imam Syatibi eh, mengkategorikan juga selain daripada itu ya, itu yang dianukan. Tapi yang diterima oleh Rasulullah SAW cuma azan dan iqomah. Dan penghalang daripada itu, Rasulullah mau nabuh beduk nggak ada, kayak gitu. Di zaman Rasulullah beduk ada, kayak gitu. Dan itu memang dijadikan untuk apa ya, tabuhan untuk penyemangat ini pasukan perang saat itu. Ya, tapi Rasulullah tidak melaksanakannya, hanya membenarkan itu azan dan iqomah, maka kalau kita menabuh beduk sebelum azan itu hukumnya bid'ah, sunnah, kita meninggalkan menabuh beduk tersebut. Kalau kita mengerjakannya itu jadinya bid'ah. Beda dengan halnya toa di situ ya. Saya juga banyak mengamati sih, kalau misalkan beduk dilarang, kenapa toa dibenarkan kayak gitu. Toa itu maqasidus syariahnya ya memang sudah seperti itu, kayak gitu kan. Ya karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penghalangnya ada, gitu, keperluannya ada, kayak gitu kan, karena Rasulullah ingin memanggil orang lebih luas lagi. Kenapa dia naik ke atas menara atau ke atas bukit, kayak gitu. Kemudian penghalangnya ada karena teknologi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum sampai seperti itu. Toa belum belum nyampe, pada masa itu belum ada. Dan ya Rasulullah ya tidak buat kayak gitu, ya memang teknologinya nggak ada. Nah, di zaman sekarang karena keperluannya ada, teknologinya juga ada, dan sesuai dengan tujuan daripada syariat itu sendiri, azan itu sendiri, fokusnya untuk memanggil orang-orang yang azan di tempat-tempat yang jauh yang mungkin dia tidak untuk jarak ya biasa kayak gitu dia tidak dengar, maka ya toa dibenarkan untuk apa ya istilahnya digunakan di menara-menara masjid kayak gitu. Ya, itu sudah sesuai kayak gitu kan dengan ini. Walaupun dia menggunakan teknologi yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu masih ada korelasi dengan uh, maqasidus syariah yang dilaksanakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Beda kalau misalkan yang memang itu sudah tidak bisa lagi diukur dengan akal, apapun itu, ya ibadah-ibadah yang tidak bisa diukur dengan akal dan memang itu sudah saklek pakemnya seperti itu, ya maka kita sudah tidak boleh lagi menambah-nambah, mengurangi syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti zikir setelah sholat. Rasulullah sudah menetapkan 33 kali, baik itu bacaannya, waktunya, itu kan waktunya
setelah sholat gitu kan. Kemudian yang dibaca di situ subhanallah, subhanallah, alhamdulillah sama Allahu akbar. Berapa banyak? 33 kali. Nah, ya kita sudah baca seperti itu aja. Kayak gitu, nggak bisa kita tambah menjadi 100 kali kayak gitu. Nah, kemudian ya ditambah lagi dengan apa-apa kayak gitu yang tidak ada perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, itu ya nggak boleh. Tapi ya kalau misalkan bacaan-bacaan yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selepas sholat itu ya tidak ada masalah kayak gitu ya. Itu bilangan-bilangannya ya kalau misalnya sekali-sekali, kalau misalkan 7 kali, kemudian kalau misalkan 33 kali, 33 kali. Nggak bisa. Kalau misalkan sudah Rasulullah contohkan misalkan 7 kali kita tambah menjadi 10 kali. Kita tambah menjadi 33 100 kali. Itu tidak boleh. Itu ya, itu namanya su'ul adab. Oke, nanti kita akan bahas di sini matan hadisnya seperti apa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhiyan nas rawahu Tirmizi. An Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhoi atas beliau qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru haraya fitri yauma yuftirun nas adalah hari berbuka orang-orang wal adha dan hari idul adha yauma yudhhin nas adalah hari berkorbannya orang-orang. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Jadi kalau yang namanya apa ya? Hari Idul Fitri itu adalah hari berbuka bagi orang-orang ya. Jadi ya bukan artinya berbuka di sini makan-makan seperti halnya yang dikatakan oleh siapa namanya Kiai Panji Gumilang atau apapun itu Ustadz Panji Gumilang seperti itu. Enggak, karena kita sudah 30 hari berpuasa kayak gitu kan menahan lapar dan dahaga maka ini adalah waktunya kita makan-makan. Enggak seperti itu. Ya pada saat Hari Idul Fitri itu ya hari berbuka kita. Jadi di situ hari di mana ya kita tidak melaksanakan puasa lagi sebagaimana 30 hari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, wal adha dan hari raya Idul Adha di sini adalah hari berkorbannya orang-orang. Jadi orang-orang yang berkorban pada hari Idul Adha ya disinilah waktunya, inilah timingnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai dibalik kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita melaksanakan kurban di luar daripada itu, nah itu gimana ya? Kurang tepat juga karena momen yang pas sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Raya Idul Adha. Itu hari raya kurban. Beda kalau misal orang bermaaf-maafan pas pada saat hari raya Idul Fitri. Itu saya juga belum ketemu lagi hadis-hadisnya dari dalilnya seperti itu. Karena yang apa ya? Yang jadi masalah di sini apa ya? Khusus atau dirapel semua kesalahan itu ya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan kalau mungkin di teman-teman saya kayak gitu ya. Bukan mungkin sih, ada beberapa teman saya juga ya segelintir orang yang mengatakan kalau misalkan di luar daripada hari raya Idul Fitri kayak gitu dia minta maaf ke orang-orang kayak gitu kan dia rasa ganjil
dia rasa ganjil nih orang nih. Kira-kira sampai nggak kira-kira ya umur orang ini nanti pas hari raya selanjutnya nih, ke depannya nanti ini. Kayak gitu kan, misalkan di bulan apa, kayak gitu kan, bulan Januari atau bulan Februari, di luar daripada Hari Idul Fitri, kayak gitu, dia minta maaf, kayak gitu ke orang-orang. Kayaknya nih ada firasat ya orang ini sudah mau meninggal kayaknya, sampai juga kah umurnya ini ke Hari Raya Idul Fitri yang selanjutnya, kayak gitu kan. Itu yang tertanam di mindset teman-teman saya ya, teman-teman saya, kayak gitu. Ya wallahu alam, kalau misalkan teman-teman antum ya berpikirnya sudah jauh lebih daripada itu, sudah istilahnya nggak seperti itulah, kayak gitu kan. Nah, intinya sih minta maaf itu tidak ada tuntunan syariat mesti di bulan suci apa, di hari raya Idul Fitri. Itu nggak ada tuntunannya kayak gitu. Minta maaf ya di hari-hari biasa itu kita wajib minta maaf. Kita laporan lebih enaknya itu ya setiap hari kita laporan, setiap hari kita ini itu jauh lebih plong kita ketimbang kita mesti harus kita rapel menjadi sebulan atau 1 tahun full kayak gitu. Kita rapel, kita jadi satu ya, kita jadi bakalan bingung nanti ini mana yang harus kita dahulukan. Seperti halnya kita misalkan tagihan pajak sendiri pun kalau misalkan kita tunda-tunda jadi malas jadinya. Nah, ujung-ujung nanti akan menjadi beban kita juga nanti di kemudian hari itu ya. Kalau misalkan sudah dirapel-rapel seperti itu. Apabila seseorang melihat hilal hari raya, itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kayak gitu, diwajibkan baginya mengamalkan apa yang ia yakini dalam dirinya, tanpa memandang apakah hakim akan menerima kesaksiannya dan mengamalkannya atau tidak. Ya, jadi ini juga sebenarnya sempat dulu kalau nggak salah dilematis juga, karena ada beberapa tempat yang pada waktu Hari Idul Fitri itu, eee, saya lupa tempatnya itu, dia melihat hilal tapi ditolak, kayak gitu kan. Karena di beberapa tempat yang lain dia tidak melihat. Nah, kalau orang tersebut melihat hilal, walaupun itu ditolak atau tidak, dia wajib mengamalkannya, kayak gitu ya. Dia wajib mengamalkan apa yang diyakini darinya. Artinya ya kalau dia melihat hilal, ya otomatis dia tidak berpuasa di situ ya. Dalam masalah ini, sholat hari raya, berbuka, dan berkurban, ia wajib menetapi keputusan mereka karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan kerusakannya. Ya, jadi ya kalau misalkan takut dikhawatirkan kekacauan atau kerusakan di sini, ya oke, istilahnya kayak hari raya berbuka dan berkurban ya sesuai dengan apa keputusan MUI seperti itu. Tapi apa ya, eh, kalau di Indonesia sendiri antara MUI dengan Muhammadiyah itu ya mulai dari tahun berapa itu ya, mereka selalu apa ya, berbeda pandangan, kayak gitu. Kadang lebih dahulu Muhammadiyah daripada MUI, kayak gitu. Bukan berarti Muhammadiyah itu nggak pro pemerintah kayak gitu, nggak taat dengan ulil amri, enggak. Tapi mereka punya metode sendiri dari berbagai macam metode. Nah, ada metode yang diambil oleh Muhammadiyah yang memang dia jadi patokan, sehingga itu berbeda dengan MUI itu sendiri. Ya mungkin ya kalau awamnya saya, misalkan di 1 derajat baru hilal menurut hitungan MUI, kalau mereka enggak, kayak gitu 0 derajat ini sudah masuk hilal, kayak gitu. Ya, kayak gitulah mungkin gambarannya. Wallahu alam saya. Demikianlah pengertian yang terkandung di dalam hadis ini.
mengenai sanggahan Ibnu Abbas terhadap kesaksian seseorang, yaitu Quraib yang telah menyaksikan, penduduk negeri Syam puasa pada hari Jumat melalui perkataannya, "Sesungguhnya kami melihat hilal pada malam Sabtu." Hal ini mengandung dua interpretasi. Pertama, barangkali Ibnu Abbas bermaksud menyatakan adanya perbedaan muncul hilal antara negeri Syam dan negeri Hijaz. Hal ini merupakan pendapat yang berpangkal dari patokan yang benar. Yang kedua, ada kalanya Ibnu Abbas menolak kesaksian seseorang dan ia mensyaratkan adanya sejumlah orang dalam masalah ini. Akan tetapi di dalam hadis tersebut tidak terdapat pengertian yang menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Abbas memerintahkan Quraib agar mengamalkan apa yang bertentangan dengan keyakinan dirinya. Itu ya, apa yang bertentangan dengan keyakinan dirinya ya. Jadi mungkin ditolak oleh hakim ya, oleh sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Quraib misalkan mau mengamalkan apa yang sudah dilihatnya, diyakininya di negeri Syam seperti itu ya tidak ada masalah kayak gitu ya. Tidak eee Ibnu Abbas tidak memerintahkan Quraib untuk mengamalkan apa yang bertentangan dengan keyakinan dirinya, kayak gitu ya. Keyakinan apa yang sudah dilihat oleh Quraib di situ ya. Ya artinya Quraib nih melihat hilal, "Oh, saya sudah melihat hilal, wahai Ibnu Abbas," kayak gitu. Tapi Ibnu Abbas menolak kayak gitu, "Ya kamu mesti harus mengikut apa yang kami ini kan nih." Misalkan hari Sabtu, Quraib, sudah tidak berpuasa, Ibnu Abbas meyakini hari Minggu, Quraib masih harus ikut hari Minggu, enggak juga kayak gitu. Ya Quraib sudah melihat dan meyakini hari Sabtu itu, kita mesti, jatuhnya hari Idul Fitri, ya sudah seperti itu, kayak gitu. Walaupun berbeda, itu bagi saya sih nggak ada masalah, seperti itu ya. Melihat hilal itu bukan seperti halnya, apa ya, bukan seperti, pencoblosan seperti itu ya. Mesti dilihat mana yang mayoritas kayak gitu, enggak. Satu orang sebenarnya sudah melihat itu sudah artinya ya sudah masuk di waktu, apa ya, 1 Muharram kayak gitu kan, atau ya sudah masuk hari Idul Adha kayak gitu. Itu. Dalam hal ini titik fokus saya itu di 1 Muharramnya, gitu kan. Sebenarnya satu orang sudah masuk, cuman, pemerintah mungkin menetapkan syarat-syarat yang, eee, ada syarat-syarat atau apa ya, standar-standar, standar operasional prosedural di situ yang itu sudah disepakati bahwasanya yang bisa melihat itu mesti harus orang yang, punya kapasitas yang seperti ini seperti ini seperti ini, dan tidak semua orang, kayak misalkan saya ketika melihat, betul-betul melihat, ternyata melihat, terus bisa diterima begitu saja, itu tidak bisa. Jadi mereka sudah tunjuk berbagai macam orang yang memang sudah kompeten di situ, supaya nanti jangan sampai ada, apa ya, kayak orang yang kok tidak kompeten, yang ini kemudian dia, apa ya, mendustakan atau yang memanipulasi lah bahasanya kayak gitu. Sehingga, nanti ujung-ujung semua orang menanggung dosanya, seperti itu. Jadi ya ada sisi plus minusnya kayak gitu ya. Karena ya jujur aja apa yang sudah ditetapkan oleh, Majelis Ulama Indonesia juga tidak sepenuhnya, eee, apa ya, bukan benar, tidak sepenuhnya bisa mewakili semua aspirasi dari seluruh umat muslim di Indonesia, nggak bisa kayak gitu. Karena dia pasti ya, berijtihad ya sesuai dengan porsi-porsinya, sesuai dengan, tantangan zamannya, kayak gitu ya.
ada kita kan ya karena, "Oh ini sudah lihat nih ya, ini, oh harusnya sudah ini." Ya nggak bisa seperti itu juga, kayak gitu kan. Intinya ya, ulama sepakat bahwasanya, kita sudah, menunjuk orang-orang yang lebih kompeten di dalam ini ya. Kalau misalkan diputuskan oleh hakim, di situ hari Sabtu, satu Muharram, ya satu Muharramnya hari Sabtu, hari Minggu ya hari Minggu. Terkecuali ya kalau misalkan Muhammadiyah di luar dari MUI kayak misalkan kok di luar daripada MUI sih? Muhammadiyah kan masuk di MUI juga sebenarnya. Kayak Muhammadiyah lah misalkan. eh Dia punya pandangan lain, dia punya SOP lain, ya dia punya metode lain, ya saya tetap hargai keputusan dari Muhammadiyah. Bukan berarti mereka lancang, tidak taat dengan ulil amri, enggak seperti itu. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik kalau kita punya prasangka seperti itu. Mereka ada metodenya tersendiri. Ya beda hal kalau misalkan orang seperti saya ya nggak kompeten kayak gitu ya ini nggak mungkin lah seperti itu. Eh, Kemudian kita lihat analisis lafadznya di sini adalah al-idain. Ini bentuk tasniah daripada lafadz idun. Diambil dari akar kata al-ud. Kemudian wawunya di sini diganti dengan ya, ya. Lalu harokat ain diganti dengan kasroh agar munasabah dengan ya yang jatuh sesudahnya. Jadi aid bukan, ini asal katanya dari udun. Udun. Ada yaudu udun. Gitu kan. Tapi di sini diganti wawunya diganti dengan ya. Jadi diganti dengan ya. Kemudian ada yaudu ud. Doma harokat domah pada ain tersebut diganti dengan kasroh. Jadi aid. Ya biar sesuai dengan ya-nya tadi. Maka jadilah aid. Menurut peraturan, seharusnya bentuk jamaknya adalah awadun. Awadun. Itu ya. Akan tetapi ternyata dijamakkan dalam bentuk ayadun. Itu ya. Ayadun. Ya. Awad di sini kemudian dijamakkan menjadi ayat ya, yang merupakan bentuk jamak dari lafadz audun yang berarti kayu. Menurut ulama lughah yang lain, hal tersebut mengingat tetapnya huruf ya dalam pada bentuk mufradnya atau tunggalnya ya. Kalau ait berarti jamaknya adalah ayat gitu, bukan awad gitu ya. Nah, dinamakan aid di sini karena kembali berulang setiap tahunnya. Artinya kalau dia dilakukan secara berulang-ulang, suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sebenarnya itu ada yaudu ud gitu ya. Itu udun kayak gitu ya. Tapi di sini dia dirubah menjadi kasroh kayak gitu. Wawunya dirubah menjadi ya, kemudian harokat domah pada ain dirubah menjadi kasroh, jadi aid di sini ya. Artinya ya hari raya kayak gitu ya. Jadi ya itu berulang-ulang setiap tahunnya, dan rahmat serta kebaikan Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada hamba-hambanya pada hari tersebut. Terlebih lagi yang menyangkut dengan pengampunan dosa-dosa gitu ya. Kedua hari raya tersebut dimaksudkan dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Waktu hari raya Idul Fitri ialah ketika matahari berada pada ketinggian 2 penggalan atau setinggi 2 tombak. Sedangkan waktu hari raya Kurban ialah ketika matahari pada ketinggian sepenggalah atau setinggi tombak. Sama ya kurang lebihnya. Demikian pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian di sini hikmah yang terkandung dalam sholat hari raya Kurban di sini ialah disunatkan menahan diri untuk tidak makan sebelum selesai sholat
sebelum selesai sholat. Sesudahnya baru ia makan sebagian dari kurbannya. Apabila, sholat tidak disegerakan, hal ini tidak akan mengganggu mereka yang melakukannya, sebab terlalu lama menahan diri untuk tidak makan. Sedangkan dalam sholat raya Idul Fitri disunahkan mengakhirkan sholat, karena dengan mengakhirkan sholat tersebut, terdapat waktu luang yang cukup untuk membagi-bagikan zakat fitrah sebelumnya. Mengingat hal inilah yang lebih utama gitu kan. Jadi, apa ya, kalau di hari raya Idul Adha itu ya sholat Idnya itu didahulukan lah, waktunya agak disegerakan seperti itu karena kita akan, melaksanakan, potong kurban itu kan, korban hewan kayak gitu kan. Di situ kita akan bagi-bagikan, daging-daging, kurban pada saat itu. Nah, kalau misalkan di hari raya Idul Fitri itu, kita disunahkan untuk mengakhirkan. Mengakhirkan di sini bukan artinya tapi agak tidak disegerakan sih. Misalkan jam 8 kita sudah masuk nih, masuk waktu sholat Idul Fitri kayak gitu. Nah, kita agak jam 9 lah kayak gitu supaya orang bisa, bagi-bagi zakat kayak gitu kan. Bisa membagikan zakatnya kayak gitu atau bisa, membayar zakatnya lebih banyak lagi sebenarnya. Seperti itu, terutama zakat fitrah sih, gitu ya. Tapi umumnya di Indonesia itu setahu saya, sejauh saya memandang rata-rata itu waktu yang pas mereka berzakat fitrah itu ya sudah pas mau hari H-nya mereka zakat fitrah itu kan sudah wah sudah mereka habiskan di situ sudah. Jadi, di hari Idul Fitri itu ya mereka di paginya itu mereka fokus untuk, sholat Idul Fitri aja lagi kayak gitu kan nggak pusing lagi kita mikir, mau zakat fitrah seperti apa kayak gitu. Kemudian di sini mazhab Maliki mengatakan bahwa sholat duha raya dilakukan apabila matahari telah tinggi sepenggalah tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Jadi kalau mazhab Maliki itu ya tidak membedakan kayak gitu ya. Pokoknya semuanya sama waktunya. Kalau misalkan jam 8 ya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya pasti jam 8 kayak gitulah kasarannya. Nah, sholat raya adalah sunnah muakkad menurut jumhur ulama dan fardu kifayah bagi laki-laki menurut ulama kalangan mazhab Hambali ya. Bahkan kalau misalkan di dalam kitab Al-Majmu di situ ada beberapa ulama yang mengatakan kalau misalkan kalau suatu kampung itu tidak melaksanakan sholat Id, maka mesti harus diperangi kayak gitu kan. Tapi ulama lain menyanggah hal tersebut. Kalau misalkan toh pun itu sudah sunnah muakkad atau ya hukumnya fardu kifayah lah katakan misalkan tidak bukan. Kalau misalkan toh pun itu sudah sunnah muakkad kayak gitu ya nggak perlu diperangi kayak gitu. Toh pun biarpun fardu kifayah kalau misalkan mereka tidak mengerjakan tidak mesti harus diperangi kayak gitu ya. Karena pada umumnya kalau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada lagi sholat yang wajib selain daripada sholat 5 waktu itu sendiri. Nanti hadisnya ada, gitu ya. Jadi memang di dalam kitab uh, Al-Majmu itu bahwasanya ya memang ada perbedaan di situ. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau misalkan fardu kifayah ya ada beberapa ulama yang lain kalau misalkan semua orang di kampung tidak ada yang melaksanakan sholat Id di situ maka mesti diperangi. Umumnya yang saya lihat itu ya malah kayak terbalik kayaknya. Rata-rata yang jarang sholat di masjid yaitu sholat berjamaah di sholat hari raya ini ada semuanya nongkrong semua sholat gitu ya. Kayak berdosa kalau kita nggak melaksanakan
sholat hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, kayak gitu. Al-fitru yauma yuftirun nas, di sini hari raya fitri adalah hari raya berbuka bersama orang banyak. Yauma yudhin nas, hari ketika orang-orang menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban di sini untuk berwasilah, apa ya istilahnya, menjadikan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Ya, kalau kita mencari wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian di sini masuk juga kurban di situ, kemudian haji dan lain sebagainya. Itu sarana dan prasarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya seperti ziarah ke makam para wali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hal yang dijadikan pedoman untuk menetapkan hari raya ialah menyesuaikan diri dengan orang banyak. Itu ya. Seseorang yang melihat ruqyah hari raya tetap diwajibkan menyesuaikan diri dengan halayak ramai secara umum dalam hal sholat hari raya, berbuka, dan melaksanakan kurban. Jadi ya meskipun kita sudah melihat hilal seperti itu ya, kita cuma sendiri aja tapi orang nggak lihat kayak gitu, ya kita menyesuaikan diri aja kayak gitu, karena toh cuma kita sendiri yang melihat kayak gitu kan, dan cuman ketika itu kita sendiri aja yang lihat, kita nggak punya saksi ya, dan hakim sudah memutuskan bahwasanya misalkan sholat hari raya itu bukan besok tapi besoknya kayak gitu, hari Senin katakanlah seperti itu, maka kita menyesuaikan dengan halayak ramai. Artinya kita umumnya lebih mempercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia atau Departemen Agama lah, orang-orang atau lembaga-lembaga yang kompeten ketika menetapkan suatu tanggal, apakah ini masuk hari Idul Fitri atau Idul Adha, seperti itu ya. Karena ini nanti bertepatan dengan hanya sholat hari raya, berbuka atau melakukan kurban. Jumhur ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melihat hilal di bulan Syawal, sedangkan kesaksiannya tidak dapat diterima, maka ia tidak boleh berbuka. Artinya ya, kesaksian yang tidak dapat diterima ini, eh, sedangkan kesaksiannya tidak dapat diterima, artinya dia bukan orang yang kompeten di situ ya, bukan orang yang ditunjuk oleh pemerintah eh, di dalam melihat hilal. Ya dia hanya kebetulan lihat kayak gitu kan, misalkan di jalan-jalan musafir atau apa, terus dia lihat kayak gitu kan. Oh, beda hal mungkin ya ketika dia melihat orang satu kampung lihat kayak gitu. Oh ini hilal, kemudian divideokan kayak gitu ya. Semua sudah lihat kayak gitu, suatu kampung itu sudah melihat, maka ya eh, boleh ditetapkan hari besoknya kita melaksanakan sholat id seperti itu ya, ditetapkan 1 Syawal kayak gitu. Tapi ya kalau orang tersebut tidak diterima kesaksiannya, maka dia tidak boleh berbuka kayak gitu. Kita tidak boleh melaksanakan sholat id di situ atau berkurban. Nah, kemudian bagaimana pandangan Imam Syafi'i di sini? Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya ia boleh berbuka kecuali jika dikhawatirkan ia akan dituduh dengan tuduhan yang buruk, maka hendaklah ia menahan diri dari makan dan minum. Tetapi dengan meyakini bahwa dirinya berada dalam hari raya. Ya, artinya ya kalau menurut Imam Syafi'i ya dia tetap mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan orang-orang di situ ya. Kalau misalkan kesepakatan orang-orang di situ eh, hari rayanya jatuh pada hari Senin bukan hari Minggu, ya dia mesti harus ikut. Dia mesti menahan diri, tidak berbuka puasa, tidak melaksanakan sholat id di situ. Ya, dia ikut apa kata orang. Tapi dia sudah yakin bahwasanya eh,
itu jatuh pada hari Minggu bukan hari Senin. Karena dia menyaksikannya, kayak gitu ya, sedangkan yang lain tidak. Tapi ya ikut apa kesepakatan orang-orang halayak ramai yang sudah kompeten di situ, kita mesti harus ikut. Kayak gitu, dalam hal ini ya Majelis Ulama Indonesia sama Departemen Agama. Yang memang orangnya memang sudah kompeten lah, sudah kita yakini. Kalau toh pun mereka salah di dalam berijtihad, ya wallahu alam, karena mereka toh pun juga manusia. Maksum di sini bukan berarti seseorang tersebut tidak pernah melakukan dosa. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kemungkinan besar melakukan kesalahan, bukan melakukan dosa ya, tapi melakukan kesalahan yang dia tahu itu pasti ada, kayak gitu ya. Kemungkinan besar ada. Tapi maksum di sini apa-apa dosa yang dia lakukan mulai dari zaman sebelumnya, sesudahnya, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Seperti itu. Dan kalau misalkan toh pun sudah sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah SOP yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi toh pun juga dia salah, ya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah di luar daripada koridor dia. Tapi kalau ya orang seperti kita, ya wallahu alam, kayak saya yang tidak kompeten dalam itu, terus kita lalu menabrak daripada itu, ya sudah salah, sudah salah itu. Itu sudah nggak mungkin diterima dan itu bukan daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian di sini para ulama telah sepakat barang siapa yang melihat hilal puasa walaupun kesaksiannya tidak dapat diterima, maka ia wajib puasa sendirian. Ya. Jadi kalau misalkan melihat hilal puasa, artinya hilal puasa ini satu Ramadan. Nah, satu Ramadan dia cuma sendirian yang melihat hilal puasa. Walaupun kesaksiannya tidak diterima, orang tersebut wajib melaksanakan puasa sendirian. Tapi kalau misalkan dia melihat hilal hilal 1 Syawal kayak gitu, atau hilal Idul Adha, dia mesti harus menahan diri kayak gitu. Dia harus ikut orang-orang, misalkan hari Minggu dia melihat hilal kayak gitu, hari Minggu dia sudah pastikan dengan keyakinannya itu 1 Muharram atau Idul Adha gitu, hari Minggu, maka dia harus tahan dulu tuh. Ya, kalau misalkan 1 Muharram dia masih harus berpuasa, ikut orang-orang dulu, baru dia di hari Senin dia ikut orang-orang. Tapi kalau misalkan bulan puasa satu Ramadan, dia sendiri yang melihat hilal, maka dia sendiri yang berpuasa. Gitu. Walaupun kesaksiannya tidak dapat diterima, ulama sepakat mengenai hal tersebut. Ya, wallahu alam bisawab ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Ya, tidak, ya saya juga minta maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman atau tidak layak atau tidak pantas saya putar di YouTube channel ini ya, di video ini. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur sebagaimana biasa di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.